BTTH Kaisar Api, episode 588. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Kobaran api yang tak terhitung jumlahnya di wilayah api tak berujung perlahan membubung, dan aura yang lebih megah perlahan menyelimuti tempat itu. Kini, tempat ini telah lama menjadi tempat suci sejati di dunia ini, dan banyak orang merindukannya. Namun, dengan kembalinya Xiaoyan dan yang lainnya, tidak ada pergerakan besar di wilayah api tak berujung. Sebaliknya, seluruh wilayah dipenuhi dengan fluktuasi yang sangat tenang. Keempat nyonya dan yang lainnya mengeluarkan perintah satu persatu dengan tertib, dan tingkat pertahanan seluruh wilayah api tak berujung itu tercengang. Dalam situasi yang aneh seperti itu, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di dunia bergejolak satu demi satu. Mereka tentu menyadari kekuatan dahsyat yang dimiliki oleh wilayah api tak berujung. Pada saat yang sama, mereka juga menantikan bagaimana kerajaan malaikat akan menghadapi. Ada semacam ketidakjelasan antara perasaan duduk di atas gunung dan menyaksikan harimau bertarung. Menurut informasi yang saya dapatkan dari para tokoh berpengaruh di wilayah api tak berujung, masih belum ada informasi tentang tindakan apapun yang disampaikan di kerajaan malaikat, pusat dunia manusia, atau bahkan di markas besar di luar wilayah Buddha. Di aula rumah besar wilayah api tak berujung, kelima tokoh utama klan Xiao dan para pemimpin tingkat tinggi lainnya berkumpul. Suner berdiri dan berkata sambil sedikit membungkuk kepada para senior. Setelah semua orang kembali, kombinasi dari berbagai latar belakang wilayah api tak berujung dan metode alkimia Xiaoyan telah meningkatkan kekuatan tempur semua tokoh utama di wilayah api tak berujung hingga mencapai puncak kecerdasan mereka. Lokasi Paradise Lost tidak dapat ditentukan. Sekarang saya hanya memiliki 4 butir manik spiritual utama di tangan saya, dan keberadaan manik spiritual terakhir juga tidak diketahui. Xiaoyan mengangguk, jelas tidak ada cara yang lebih baik untuk menanganinya saat ini. Kerajaan malaikat dan pusat dunia manusia masih merupakan lawan yang tidak boleh diremehkan, dan sekarang ada ras jahat asing yang mengincar mereka, dan mereka harus waspada terhadap hal itu. Setelah Raja Naga Emas kembali ke wilayah api tak berujung, dia juga berhasil memberikan mutiara roh emas di tangannya kepada Xiaoyan, tetapi sekarang 5 manik roh hanya kekurangan mutiara roh bumi terakhir, yang benar-benar membuat kekhawatiran Xiaoyan semakin meningkat. Bola roh terakhir, jika aku mengharapkannya menjadi bola yang baik, seharusnya berada di tangan penguasa alam dunia manusia. Xiao Tianming sedikit bangkit, dan berkata dengan ekspresi agak aneh. Penguasa dunia manusia. Kekuatan dan kemampuan orang ini luar biasa. Bahkan sejak perang malaikat pertama, situasinya sangat sulit. Sekarang, meskipun kita bergabung, saya khawatir kemenangan pun belum tentu terjamin. Mendengar ucapan pembuka Xiao Tianming, mata Raja Suci tak kuasa menahan rasa tegang. Jelas sekali, kekuatan penguasa alam dunia manusia itu cukup untuk membuat mereka berdua, dua pembangkit tenaga dewa tingkat puncak, kewalahan. Tidak diragukan lagi, dengan bakat dan kekuatannya saat ini, saya khawatir dia telah mencapai peringkat kuasa dewa. Karena sudah ada dewa setengah dewa di dunia ini, dewa semu, mengapa tidak ada dewa petarung? Menurut desas-desus tentang klan Xiao saya di masa lalu, konon ada dewa petarung di klan Xiao saya. Xiaoyan sedikit bingung dengan hal ini, dan dia tanpa sadar menoleh ke arah kedua senior itu. Kurasa hanya mereka berdua yang tahu tentang hal yang samar ini. Hehe. Para dewa setengah dewa, dewa semu, tentu saja, ada hubungannya dengan dewa Do, tetapi sepertinya ada kekuatan di dunia ini yang menghalangi peningkatan kekuatanku, atau faktor lain, kelahiran dewa Do, aku khawatir itu sangat penting, sungguh berat. Dan jurang pemisah antara para setengah dewa dan para dewa semu terlalu besar. Tanpa pemahaman tertentu, tidak akan ada yang berani menyerang para dewa yang sedang bertarung. Lagi pula, jika benturannya gagal, satu-satunya cara untuk jatuh adalah dengan mati, dan harga yang harus dibayar terlalu mahal. Xiao Tianming tersenyum berani, sambil menatap Xiaoyan, dia juga memiliki beberapa rencana di dalam hatinya. Laporan, saat semua orang sedang berbicara, sebuah suara tajam tiba-tiba terdengar dari luar aula. Tuan-tuan, ini adalah stiker malaikat yang dikirim dari kerajaan para malaikat.
Raja segala binatang bergegas masuk, dan di telapak tangannya yang besar terdapat sebuah amplop putih murni seperti giok. Bahkan dari jarak jauh, orang bisa mencium gelombang suci darinya. Kekuatan semacam itu, yang jauh melampaui apa yang dapat dimiliki malaikat biasa. Di telapak tangan Raja Binatang yang lebar, sebuah amplop putih bersih tergeletak dengan tenang, dan terpancar kekuatan malaikat yang luar biasa suci, menyebabkan semua orang merasakan kekaguman di dalam hati mereka. Senior, jangan marah, ini mungkin konspirasi untuk membunuh malaikat. Xiao Yan bangkit, dan saat hendak menangkap amplop itu untuk mencari tahu isinya, sebuah kekuatan setengah dewa yang dahsyat muncul, dan segera membuka amplop itu lalu meletakkannya dengan lembut di tangan Xiao Tianming. Cepat atau lambat, hari seperti itu akan tiba. Amplop malaikat yang dipegang ringan oleh Xiao Tianming di telapak tangannya bagaikan pemicu yang bisa menyulut gunung berapi kapan saja, membuat suasana di tempat kejadian menjadi sangat panas. 3 hari kemudian, Gunung Penghakiman Suci Kerajaan Malaikat akan melaksanakan penghakiman suci, menghakimi Master Lei yang jahat, dan mengundang orang-orang berpengaruh dari seluruh dunia untuk berbagi hadiah. Hanya beberapa goresan, tetapi informasi yang terkandung di dalamnya membuat hasrat membunuh di hati Xiao Tianming semakin kuat. Ini jelas sebuah jebakan. Penyebab masalah antara senior Lei Zhu, senior Xiao Tianming, dan bahkan kepala klan Xiao adalah karena hegemoni dunia iblis. Bukankah ini sebuah pernyataan sepihak dari kerajaan malaikat? Merasakan kekuatan malaikat hanya dengan beberapa sentuhan, orang-orang kuat yang hadir tergerak, dan hati mereka dipenuhi dengan ekspresi yang tak percaya. Dalam pertempuran dunia bawah, kecurigaan Lord Lei dan yang lainnya telah lama terungkap, tetapi mengapa kerajaan malaikat ini bertindak sejauh ini? Mungkinkah mereka tidak takut dengan wilayah api tak terbatas yang kini dihuni oleh 3 dewa perkasa? Atau apakah mereka masih memiliki keyakinan terakhir bahwa mereka mampu mengatasi kobaran api yang tak kunjung usai saat ini? Tetua, ini adalah tanggung jawabku sendiri. Aku tidak ingin melibatkan klan Xiao, atau bahkan wilayah api tak berujung. Lagi pula, kamu punya tanggung jawab lain. Mata Xiao Tianming yang dalam perlahan tertutup, dan seketika aura ketenangan yang mencekam muncul. Perasaan itu sungguh benar. Dia tidak ingin wilayah api tak berujung ikut campur dalam urusan pribadinya, dia akan menggunakan caranya sendiri untuk menyelesaikan urusannya. Kita tidak takut pada kerajaan para malaikat, hanya saja identitas berbagai kekuatan itu sekarang belum diketahui. Jika mereka merencanakan yang terburuk, mereka akan bergabung, meskipun akan sulit bagi kita untuk melawan. Masalah ini terlalu berbahaya. Sebagai tetua klan Xiao, aku tidak bisa membiarkan kalian pergi. Mengambil risiko sendirian. Aku telah menyinggung Raja Suci, semuanya, lakukan. Raja Suci, Raja Kegelapan, Hades, dan Xiao Yan saling memandang, dan kekuatan tak terbatas melonjak keluar dari tubuh mereka, lalu sepenuhnya menyelimuti tubuh Xiao Tianming, menekan semua aura di tubuhnya. Ribuan dunia telah berperang dengan klan jahat asing selama bertahun-tahun, tetapi sekarang klan Xiao yang kuat telah muncul kembali di dunia. Sulit untuk menentukan apakah kerajaan malaikat, pusat dunia manusia, dan klan jahat asing akan bergabung. Bagaimanapun, kata klan Xiao mewakili batas wilayah langit dan bumi ini, bahkan jika dendam di antara ketiganya terus-menerus, tetapi dibandingkan dengan keluarga Xiao, itu tidak berarti apa-apa. Melihat tingkah laku beberapa orang, Xiao Tianming pun tersenyum pasrah. Dia memahami kekhawatiran semua orang, tetapi tidak ada yang bisa mengerti pengalaman hidup Lei Zhu dan dirinya sendiri. Tuan Lei, Anda harus diselamatkan. Tidak seorang pun diperbolehkan mendekati aula, jika tidak, aturan klan akan menanganinya. Xiao Yan yang lebih tua meraung, dan segera memimpin semua orang keluar dari sini perlahan-lahan. Melihat penampilannya, sepertinya dia ingin memenjarakan Xiao Tianming, atau mungkin dia memiliki motif tersembunyi. Suner, kemarilah cepat. Hidupkan segel reinkarnasi, dan picu resonansi kekuatan keduanya. Aku akan menggunakan kekuatan jiwa sebagai panduan untuk menelusuri jejak asal mula api Phoenix Nirvana dan membantumu mengendalikan reinkarnasi sepenuhnya. Mata Xiao Yan memerah, dan dia dengan paksa menggertakkan giginya, menahan rasa sakit yang disebabkan oleh pecahan balok kristal di sekitarnya, yang berubah menjadi energi ganas yang tak terhitung jumlahnya yang menempel di kulitnya. Wow, api merah menyala itu bagaikan gelombang energi yang menghancurkan langit dan bumi. Api itu baru saja muncul,
dan tiba-tiba gelombang laut dahsyat menerjang saluran kristal di sini. Senior, Bing Xueyao di belakangnya menggertakkan giginya, tubuhnya menyatu dengan kekuatan itu pada saat yang bersamaan. Bing Feng merentangkan sayapnya sedikit demi sedikit, dan kabut putih yang sangat dingin memenuhi udara, melemahkan kekuatan Nirvana Feng Yan sedikit demi sedikit. Dengan indera penciuman Bing Xueyao, dia secara alami menemukan bahwa 9 Phoenix di depannya dan Feng Luanyi, patriark klan Phoenix yang pernah menyelamatkannya, tidak sepenuhnya jatuh. Mereka berada dalam situasi yang sangat genting. Ini agak seperti tertidur di masa lalu. Setelah terbangun, entah itu kekuatan atau prestise, di dunia yang luas ini, seharusnya berada di antara yang teratas. Suner, ayo kita mulai. Aku akan berada di sini untuk melindungimu sampai segel reinkarnasimu benar-benar stabil. Api suci merah menyala yang dahsyat perlahan melayang di depan Suner, dan tekanan agung memenuhi udara, tetapi betapapun agungnya kekuatan api Phoenix Nirwana ini, itu adalah gabungan kekuatan dari dua pengendali api suci. Yang bisa mereka lakukan hanyalah diam. Jangan khawatir, nak, ibu akan melindunginya. Pada saat itu, gagak emas berkaki 5 juga menyingkirkan aura kekerasan dan penghinaan lainnya, dan dengan tenang berdiri di pundak Suner. Hanya dengan menstabilkan segel reinkarnasi, ada kemungkinan untuk pergi ke Laut Samsara untuk membangkitkan penguasa 9 api mendalam di masa depan. Jika sesuatu terjadi pada segel reinkarnasi, saya khawatir peluang bagi 9 untuk membangkitkan penguasa api mendalam akan sangat kecil. Ledakan, api suci merah menyala berkobar di sekitar tubuh Suner, menyelimutinya dengan balok-balok kristal. Bersama dengan kekuatan segel reinkarnasi, perpaduan kekuatan yang luar biasa terjadi untuk sementara waktu. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Kekuatan-kekuatan ini berguna bagimu, manfaatkan kesempatan ini untuk menyerapnya. Sampai Suner benar-benar tenang, Bing Xueyao yang berada di sampingnya melambaikan tangannya, langsung memancarkan kabut putih untuk melindungi Xiao Yan. Alis Xiao Yan berkerut, karena saluran blok kristal di tubuhnya telah lama terkikis oleh kekuatan dahsyat dan menjadi berlubang-lubang. Bang bang bang, dengan munculnya kabut dingin aneh Bing Xiao, serangkaian perubahan aneh terjadi pada tubuh Xiao Yan. Yang pertama adalah energi berwarna darah yang melekat pada blok kristal merah darah di kulitnya. Energi dahsyat di dalamnya sebenarnya menghilang di bawah pengaruh kabut dingin, dan perlahan berubah menjadi cairan merah darah yang sangat murni. Perasaan itu seperti kabut dingin yang sepenuhnya menghilangkan faktor kekerasan dalam energi berwarna merah darah. Para pelayat atribut es memiliki kekuatan yang sangat menakutkan setelah mencapai tingkat reinkarnasi. Jika mereka tumbuh dewasa di masa depan, kekuatan semacam itu dapat dipelajari dari seluruh dunia. Di dalam cairan berwarna darah itu, terdapat kekuatan agung yang tak tertandingi, seolah memiliki spiritualitas, dan terus mengalir perlahan dari kulit, jantung, dan bagian tubuh Xiao Yan lainnya. Dengan mengalirnya cairan ini, Xiao Yan terkejut mendapati bahwa tubuhnya telah pulih sedikit demi sedikit. Bahkan ada sentuhan kebangkitan kembali di dalamnya. Nirvana Feng Yan memiliki efek nirvana, meskipun ini hanya sebagian dari kekuatan api suci, tetapi kekuatan fisikmu sendiri sangat besar, ditambah dengan banyaknya api suci di dalam tubuhmu, wajar jika kamu berada dalam situasi ini. Mata indah Bing Xiao tertuju pada saluran kristal di depan wanita yang bersemayam di singgasana, dan rasa hormatnya sangat mendalam. Xiao Yan tampaknya menyadari hal itu dan untuk sementara menekan kekuatan-kekuatan tersebut. Aku sudah mengetahui takdirku, terimalah secepat mungkin. Setelah Bing Xueyao selesai berbicara, tubuh Bing Feng di sampingnya langsung membengkak, dan kristal es kecil melayang keluar dari tubuhnya, sedikit menurunkan suhu di Pulau Phoenix. Dia telah menunjukkan pendiriannya melalui tindakannya, dan dia akan melindunginya lagi. Sesaat kemudian, Bing Xiao dan Bing Feng berubah menjadi patung es bersama-sama, berdiri di puncak gunung formasi ini, mata mereka dipenuhi dengan kerendahan hati yang mendalam saat memandang wanita di atas tahta. Xiao Yan menghela napas pelan, menyaksikan Suner memasuki tahap kultivasi. Bing Xueyao pun perlahan berubah menjadi patung es dan memulai kultivasinya sendiri. Meskipun untuk sementara waktu dia tidak memahami efek magis dari cairan merah darah ini, Xiao Yan tidak sengaja mengendalikannya, sehingga cairan ini terus mengalir di dalam tubuhnya. Setiap kali aliran air itu mengalir, Xiao Yan merasa bahagia baik secara fisik maupun mental.
dan bahkan Xiaoyan merasa bahwa kulit dan kekuatan tubuhnya seolah meningkat sedikit demi sedikit. Karena itu masalahnya, cobalah, bisakah kamu melepaskan diri dari belenggu yang ada saat ini? Setelah beberapa saat, gas keruh muncul di mata Xiaoyan yang dalam, lalu api suci berwarna kaca menyelimuti tubuhnya dan mulai menghancurkan balok-balok kristal merah darah secara terus-menerus. SSSTTT. Menyusul tindakan Xiaoyan, 9 bayangan Phoenix yang tertutup debu dan merayap di samping singgasana tiba-tiba memancarkan fluktuasi yang mengejutkan dan menakutkan. Fluktuasi itu seperti lubang hitam, dan ketika pertama kali muncul, ia hampir membunuh Xiaoyan. Fluktuasi yang mengerikan itu menyebabkan darah Xiaoyan membeku dalam sekejap, dan rasa takut yang mencekam muncul secara spontan. Ya, Xiaoyan berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkan balok kristal merah darah itu. Balok kristal itu pecah, dan genangan cairan berwarna darah mengalir di tubuhnya. Dia menyadari gerakan ini dan buru-buru mendongak. Namun, kekuatan lubang hitam itu tidak menimbulkan badai apapun, karena jari-jari tangan Qianying Jade yang berlabuh di singgasana menyentuh dengan ringan, dan seluruh ruang menjadi sunyi. Seolah-olah wanita di atas tahta dapat bergerak sesuka hati, dunia ini pun dapat dihancurkan sesuka hati. Ini terlalu kuat, kekuatan sebesar apa yang dibutuhkan untuk ini? Tidak peduli, merasakan aliran cairan merah darah yang terus-menerus, mereka tampak sedang menempa dan membersihkan tubuhnya, tetapi Xiaoyan penuh dengan energi. Namun, Xiaoyan tentu saja tidak menyadari tindakan 9 bayangan Phoenix barusan, karena balok kristal yang mengelilingi singgasana itu terbungkus di sekelilingnya, tetapi Yanjing Phoenix yang terkait dengan Nirvana Feng Yan, selain memiliki fungsi sederhana seperti menempa tubuh, juga memiliki efek magis nirwana. Jumlah Feng Yanjing yang mengelilingi Feng Luanyi sangat banyak, tetapi kekuatan dahsyat yang terkandung di dalamnya dapat dipelajari dari seluruh dunia. Sayang sekali keluarga Phoenix sekarang dalam keadaan lemah. Jika tidak, langkah Xiaoyan pasti akan dikepung dan dibunuh oleh keluarga Phoenix yang kuat. Anda harus tahu bahwa Feng Yanjing hanya dapat dinikmati oleh raja keluarga Phoenix dan beberapa tetua tertinggi. Orang luar di wilayah ini telah secara langsung memaksa memurnikan sepertiga dari hal paling berharga di keluarga Phoenix. Setelah beristirahat, Xiaoyan memejamkan mata dan mengendalikan kekuatan-kekuatan itu untuk terus meningkatkan kekuatannya. Pada saat yang sama, siklus reinkarnasi yang sebelumnya stagnan mulai berputar perlahan. Setelah reinkarnasi, persegi itu menjadi satu putaran. Saya harap ini sesuai dengan harapan. Xiaoyan bergumam, lalu mulai menutup matanya untuk mengendalikan banyak kekuatan di dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, di atas kesunyian mencekam Pulau Phoenix, tampak ada kekuatan mengerikan yang menembus kehampaan dan perlahan berkumpul di sini. Hembusan angin pagi baru saja menerobos langit malam yang gelap, dan suhu atmosfer antara langit dan bumi pun menjadi tegang. Kerajaan para malaikat, kota suci, dan 3 kuil utama dipenuhi dengan kemegahan. Sekalipun pertempuran di dunia bawah sangat berisik, hal itu tetap tidak membuat kekuatan gaib ini bergerak sedikit pun. Tempat itu masih tetap setinggi istana dewa yang tak dapat digoyahkan oleh manusia fana, terlepas dari apapun yang terjadi di dunia. Saat ini, di kerajaan para malaikat, dapat dikatakan sangat ramai. Rangkaian pegunungan suci yang legendaris terletak di sudut yang berlawanan dengan kota suci kerajaan para malaikat, yang merupakan salah satu tempat suci di kerajaan para malaikat. Tugas pegunungan Inkuisisi Suci adalah untuk menghakimi dan menghukum orang-orang jahat yang murka kepada para dewa di dunia. Dari zaman kuno hingga sekarang, telah ada banyak sekali tokoh-tokoh kuat yang jatuh ke pegunungan Inkuisisi Suci, dan kekuatan mereka setidaknya telah mencapai tingkat 8 reinkarnasi. Saat ini, jalan-jalan pegunungan di sekitar pegunungan Sanktuari sangat indah, dan tak terhitung banyaknya umat beriman yang taat berdiri di sekitar pegunungan seperti patung, menjadikannya tempat yang benar-benar sakral. Jalan pegunungan itu, pegunungannya seputih giok, dari kejauhan, tampak seperti naga putih yang bersembunyi di tikungan, dan ada banyak kekuatan malaikat putih murni yang mengalir turun dari langit, yang sangat cemerlang, dan menyelimutinya sepanjang hari. Cahaya suci malaikat menyinari, membuat seluruh pegunungan Inkuisisi Suci tampak sangat megah. Pada saat itu, di sekitar pegunungan ujian suci, jalan-jalan pegunungan sudah sangat ramai, dan dipenuhi oleh kerumunan orang yang tak terhitung jumlahnya.
Seorang tokoh terkenal di dunia seribu besar sedang berkeliaran di sekitar pegunungan saat itu, dan matanya tertuju pada pegunungan ujian suci. Di atas sana, karena di puncak gunung terdapat pentagram suci para malaikat yang menutupi seluruh altar ujian suci. Di bawah tekanan arai suci pengguncang langit tingkat itu, bahkan beberapa monster tua yang kekuatannya telah mencapai peringkat reinkarnasi ke-8 pun tak dapat menahan diri untuk tidak terpengaruh. Di atas altar inkuisisi suci, seberkas cahaya putih yang menyilaukan berdiri di tengah altar. Berkas cahaya itu dipenuhi oleh malaikat-malaikat kuno yang tak terhitung jumlahnya yang dipenjara, dan bahkan seorang wanita yang napasnya hampir tidak sehat pun terikat erat di atasnya, tak bisa bergerak. Itu, Dewa Petir. Di mimbar tinggi altar inkuisisi suci, terdapat beberapa malaikat agung yang bersinar dengan sayap malaikat yang mempesona, dikelilingi oleh malaikat-malaikat yang menyala-nyala, dan seolah-olah dari mimbar tinggi itu, Anda dapat melihat seluruh kerajaan malaikat. Bisa dikatakan tanpa basa-basi bahwa dengan formasi pegunungan ujian suci yang begitu luas saat ini, bahkan orang kuat yang telah mencapai akhir siklus reinkarnasi mungkin tidak dapat mundur sepenuhnya. Hehe, sudah lama sekali aku tidak melihat formasi sebesar ini di kerajaan para malaikat. Aku ingat terakhir kali kerajaan malaikat menggunakan altar inkuisisi suci dengan begitu meriah, tetapi itu digunakan untuk menghakimi para santo yang perkasa di antara ras jahat asing, orang jahat yang kekuatannya mencapai tahap akhir dari 9 reinkarnasi. Melihat pertempuran yang mengerikan itu, banyak sekali gosip beredar di antara kerumunan. Aku khawatir kau belum tahu. Sekarang kota suci para malaikat berada di bawah hukum darurat militer. Malaikat-malaikat yang beriman dan malaikat-malaikat penghakiman yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sekitar altar penghakiman suci. Aku khawatir sesuatu yang besar akan terjadi. Bagaimana dengan ratu para malaikat? Konon katanya tidak ada keturunan dengan garis darah ratu malaikat di kerajaan para malaikat. Mengapa kita belum pernah melihatnya? Di kerajaan malaikat saat ini, saya khawatir tidak ada lagi ratu malaikat. Di sekeliling pegunungan, banyak sekali sosok yang sibuk berkerumun, dan suara-suara ribut terus berbisik. Sambil berbicara, mereka juga mendongak ke arah panggung tinggi di samping altar. Di sana, terdapat kehadiran yang menakutkan dan luar biasa. Keberadaan itu mungkin adalah raja sejati di kerajaan para malaikat saat ini. Untuk sementara waktu, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya menyerbu seluruh pegunungan inkuisisi suci, dan mereka berkumpul di sini satu demi satu. Di antara kekuatan-kekuatan ini, ada banyak kekuatan yang bekerja sama dengan kerajaan malaikat dan lainnya untuk memusnahkan klan Xiao. Tentu saja, ada juga beberapa faksi netral, atau kekuatan yang berdiri di pihak aliansi api abadi. Jelas, mereka memiliki tujuan yang berbeda untuk berkumpul di sini hari ini. Pegunungan Angel Sanctuary saat ini dikelilingi oleh hampir 70% dari puncak-puncak kekuatan energi di dunia saat ini. Jika sesuatu yang luar biasa terjadi, saya khawatir Perang Dunia Kedua akan dimulai di sini. Dan dengan semua malaikat perkasa yang mengelilingi pegunungan ujian suci di luar, pertahanan kuil kota suci dan tempat-tempat lainnya juga menjadi relatif lebih longgar. Yang mulia, apakah terlalu berisiko bagi kami untuk melakukan ini? Jika upaya putri kecil untuk mengasingkan diri tidak berhasil, begitu kita memaksa masuk untuk membangunkannya, saya khawatir warisan jiwa suci malaikat akan terganggu. Kerusakan semacam itu terlalu besar bagi putri kecil. Di kota suci para malaikat, di jantung kuil Ratu Malaikat, beberapa ksatria dan orang kepercayaan keluarga kerajaan malaikat berkumpul bersama, memandang portal suci yang dipenuhi kekuatan malaikat yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka tak bisa tidak terus-menerus menatap Ratu Malaikat. Jiwa suci Angel telah dicuri oleh malaikat pembantai. Ini hanyalah konspirasi yang dirancang oleh malaikat pembantai. Setelah warisan selesai, aku khawatir dia akan menjadi boneka malaikat pembantai. Saya tidak ingin dia terlibat dalam dendam generasi sebelumnya. Mata lembut Ratu Malaikat itu dipenuhi dengan ketegasan yang jarang terlihat, jelas sekali dia diam-diam telah menduga sesuatu. Sejak saat bekas lokasi kerajaan para malaikat dihancurkan, dia tahu bahwa semua ini telah direncanakan oleh malaikat pembunuh. Tujuannya, ambisinya, tidak terbatas pada kerajaan para malaikat. Tetapi, putra cahaya Liu Hao, kepala para ksatria, dan yang lainnya mengerutkan kening ketika mendengar kata-kata itu. Sekalipun Ratu Malaikat mengatakan itu masuk akal,
tetapi dengan kekuatan para prajurit kuat mereka, jika mereka memasuki tempat persembunyian Ratu Malaikat dalam keadaan linglung seperti itu, bahaya banjir di antara mereka terlalu besar. Aku tahu perjalanan ini sangat berbahaya, tetapi ini adalah kesempatan terakhir kita. Jika kita gagal, dengan kebencian klan Xiao dan yang lainnya terhadap malaikat pembantai, aku khawatir kerajaan malaikat akan menghadapi kehancuran. Sebagai Ratu Kerajaan Malaikat, meskipun aku berusaha sekuat tenaga, aku pasti tidak akan tega menyaksikan kerajaan malaikat binasa di sini. Mari kita coba. Ratu para malaikat tampaknya telah mengantisipasi sesuatu. Dia memimpin dan langsung terjun ke dalamnya bersama semua orang. Kemudian dia terus mencari di area terlarang kuil, memanggil putri kecil yang telah jatuh ke kedalaman kuil. Jika King Yuan terburu-buru menelan dan menggabungkan jiwa malaikat palsu, dia pasti akan sepenuhnya dikendalikan oleh malaikat pembunuh. Pada saat itu, dengan tangan dingin malaikat pembunuh, dia akan menjadi karakter yang paling sulit dikalahkan di dunia yang luas ini. Karena jiwa suci sang malaikat, dan juga karena pujian dan berkat malaikat dari Ratu para malaikat. Dengan berkat begitu banyak kekuatan, aku khawatir bahkan dua ahli setengah dewa tingkat puncak di klan Xiao tidak dapat sepenuhnya bersaing. Karena kekuatan malaikat pembantai telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan oleh orang biasa, begitu berkah dari Ratu Malaikat ditambahkan, saya khawatir di dunia ini hanya sedikit makhluk yang dapat menandinginya. Tentu saja, kecuali patriark klan Xiao dan yang pertama di luar wilayah tersebut.